Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa barik wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah. Amin. Mudah-mudahan sebagaimana Allah berkenan kita di dunia di tempat yang paling dicintai Allah. Berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, ahabbul biqa'i ilallahi fil ardi masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di surganya Allah kembali. Amin ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah kita diberi kesempatan bisa ikut berpuasa di bulan Ramadan, ikut beribadah, ikut membaca Al-Quran, salat tarawih berjamaah, salat lima waktu, dan ibadah-ibadah lainnya. Ini sebuah fenomena di bulan Ramadan. Alhamdulillah, masjid, dan ini fenomena yang baik. Masjid-masjid sudah padat dengan jamaah. Banyak yang membaca Al-Quran, banyak yang berzikir, banyak yang beriktikaf, dan banyak yang bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya. Tapi sayang sekali banyak di antara kita juga menjadi hamba Allah. Sayang sekali tidak menjadi hamba Allah. Maka jadilah hamba Allah, bukan hamba Allah. Jangan hanya beribadah hanya di bulan Ramadan saja, tapi kita beribadah terus menerus sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ditafsirkan yakin itu dalam tafsir ulama, yakin itu adalah kematian yang tidak ada keraguan. Bukan artinya orang yang sudah mencapai tingkatan wali-wali tertentu atau tingkatan tertentu berarti gugur kewajiban, itu penafsiran kesesatan atau sesat. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dalam tafsir ulama bahwa mereka menafsirkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin hatta ya'tiyakal maut. Maka ibadah itu tidak akan gugur dari siapapun, kapanpun, dimanapun berada. Apalagi sholat. Kalau zakat bisa kita tidak tunaikan karena tidak punya rezeki, tidak punya uang lebih dari atau yang sudah ditentukan. Kemudian puasa demikian, karena kita sakit dan lain sebagainya. Kemudian haji. Tapi dua ini, syahadat dan sholat, tidak bisa ditinggalkan. Dan orang yang tidak sholat itu menjadi perdebatan ulama. Apabila dia meninggalkan sengaja raya Idul Fitri, kemudian Anda menghilang dari masjid. Sayang sekali masjid merindukan kita. Ada orang juga tidak mau masuk masjid. Sekali masuk masjid di depan imam, tidak mau masuk masjid dia. Sekali mau ke masjid, ternyata dia maunya di depan imam, tidak mau di belakang imam. Ternyata dia sudah jadi jenazah. Berarti antum mau tidak mau akan masuk masjid. Jilbab yang diberikan nanti untuk menutupi auratnya biar tidak dilihat oleh orang yang bukan mahramnya pada saat wafatnya. Sudah menjadi jenazah. Dan jangan menjadikan fulan dan fulana itu dalil. Seperti kemarin saya lihat di salah satu konten, di situ ada yang bilang apa? Masalah jilbab itu. Ada yang komentar, jangan bahas masalah jilbab karena itu khilafiyah para ulama. Masya Allah, baru pertama kali dapat ilmu ini. Jilbab khilafiyah para ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak, dan dia mencontohkan seorang ulama Indonesia, Allahu a'lam, itu dia mengatakan anaknya si fulan, dia seorang ahli tafsir, anaknya tidak berjilbab. Berarti jilbab itu kalau wajib pas dia suruh anaknya. Orang kalau sesat aja, jangan dibawa-bawa gitu. Halo? Ke situ? Maka jangan jadikan patokannya ustaz, kiai, habib, syekh, nggak ada urusan. Kita patokannya adalah Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas.
yang sudah disepakati ilmu kita punya rujukan. Jangan kalau saya merokok contoh, alhamdulillah saya tidak merokok ya. Ada yang merokok, jangan bilang merokok itu halal karena saya merokok. Itu musibah, apalagi dia jual rokok gitu. Maka musibah lagi kalau seorang ustaz yang harusnya kan jadi panutan, tiba-tiba dia jual rokok lagi. Alasannya ketika ditanya, Ustaz manfaat rokok apa? Coba tanya kiai-kiai. Apa? Katanya kalau merokok itu kayak terasa digebukin satu kampung gitu. Saya digebukin seluruh dunia aja lebih bagus dibanding saya melanggar aturan Allah. Allah halalkan yang baik, Allah haramkan yang buruk. Silakan tentukan rokok itu gimana? Baik atau buruk? Halo? Baik. Tetap juga banyak alasan. Antum ini berbahaya. Jangan dikasih azan lagi. Jangan, harus bahaya. Maka pada jemaah yang melakukan Allah, tempatkan rokok itu mana? Halal atau haram? Baik atau buruk? Terus kedua, nggak ada yang pernah merokok bilang Bismillah. Coba berani nggak dia bilang Bismillahirrahmanirrahim? Berani? Enggak. Nah itu dia. Selesai merokok bilang Alhamdulillah, nggak ada sama sekali. Nggak ada yang berani bilang Bismillah atau di depan Ka'bah merokok gitu. Berani nggak? Woi, hilang antum langsung gitu ya. Itulah para jemaah. Maka jangan banyak alasan kita loh. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini beribadah karena Allah. Bukan karena ini, dilakukan oleh fulan atau dikerjakan fulan. Enggak, panutan kita, teladan kita Rasulullah. Uswah hasanah kita Rasulullah. Maka belum tentu kita ini, dai-dai ini, atau penuntut ilmu seperti saya ini, aman dari fitnah. Maka jangan sekali-kali memuji orang yang masih hidup, karena belum tentu orang hidup aman dari fitnah. Maka itu para ulama dulu, kalau dipuji dia malu. Sekarang enggak, malah ada seorang, nggak tahu Habib apa, katanya silakan posting foto saya sebanyak-banyaknya, nanti Anda dapat ini dan itu. Siapa yang berani bilang begitu? Nanti hajatmu dikabul, doamu diapain itu. Nggak ada yang berani mengatakan demikian. Para aulia dulu kalau dapat karamah dia sembunyikan. Dia malu. Seperti wanita baru pertama kali dapat darah haid. Malu dia karena belum pernah mengalami hamil dia. Tapi kalau sekarang dipublish gitu. Alhamdulillah tadi malam dapat Lailatul Qadar. Tadi malam saya selesai tahajud. Tadi malam saya ini. Jadi kita pamer ibadah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, yang kita harapkan ini bukan hanya ibadah di bulan Ramadan, tapi kita konsisten dalam ibadah itu terus sampai akhir hayat. Karena jangan antum kalah dengan kuda. Kuda itu kalau ikut lomba atau orang lari, kalau ikut lomba, itu dia kalau sudah mau sampai garis finish itu, dia pasti akan mengarahkan semua tenaganya untuk apa? Untuk mencapai itu dengan cepat. Dan dia bisa mendahului orang lain, bisa mendapatkan kemenangan. Maka antum jangan kalah dengan kuda. Sekarang mumpung Ramadan masih tersisa beberapa hari lagi, dan antum terus mengarahkan seluruh tenaga antum untuk meraih Ramadan dan terus istiqomah selepas Ramadan. Karena penilaian dalam Islam itu penilaian dari akhir, bukan dari awal. Mungkin awal antum lalai, jangan sampai pada saat perpisahan dengan Ramadan antum juga lalai. Minimal berpisah dengan Ramadan dengan cara yang baik. Halo? Itulah yang diharapkan para ulama. Maka ada orang soleh bersama muridnya lewat kuburan. Kata gurunya apa? Kira-kira kalau orang ini hidup lagi, apa yang dia ngapain aja? Kata muridnya, dia pasti sholat, pasti puasa, pasti zikir, pasti sedekah, dan berzikir dan seterusnya. Kata gurunya, dia sudah kehilangan kesempatan, tapi kamu masih banyak kesempatan. Artinya dia sudah di dalam liang lahat, sudah kehilangan banyak kesempatan ini. Mumpung kamu masih hidup, ayo kejar apa yang kamu sebut tadi. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Jangan kira ahli surga masuk surga senang, belum tentu. Karena masuk surga itu bisa menyesal dia. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Kan ada tingkatan-tingkatannya. Gak mungkin disamakan semua sama. Orang kita masuk sholat Jumat aja, ada yang dapat sapi, ada yang dapat onta, ada yang dapat apa? Masya Allah, benar ya, ulama. Ada yang dapat ayam, ada yang dapat telur, ada yang dapat apa-apa. Padahal datang sebelum khatib naik mimbar, tapi waktu datangnya itu berbeda-beda. Maka Islam itu menilai apa? Di akhir dari perjalanan. Nabi bersabda, "La ta'jabu bi'amali 'amilin hatta tadhuru bima yakhtimu lah." Jangan kalian kagum terhadap amal perbuatan seseorang sehingga kalian melihat dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan bagaimana. Berarti kita sebut husnul khatimah atau su'ul khatimah. Alhamdulillah. Husnul khatimah itu orang mengakhiri hidupnya dalam keadaan baik.
Ada orang kata Nabi SAW itu sepanjang hidupnya itu beramal dengan ahli surga sehingga takdir mendahulunya dan dia beramal dengan ahli neraka masuk neraka. Ada orang sepanjang hidupnya itu beramal dengan amal ahli neraka kemudian takdir mendahulunya fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amal ahli jannati fayadkhuluha. Takdir mendahulunya sehingga apa? Orang subhanallah itu beramal dengan amal ahli surga padahal kita dulu mengutuk dia, melaknat dia sampai dia wafat dan masuk ke dalam surga Allah. Dan banyak sekali kisah dan cerita demikian. Di zaman Rasulullah banyak, ya orang ada yang baru masuk Islam ikut perang gugur syahid. Tapi jangan kayak orang pas demo tetangganya kan kafir. Akhirnya berdoa sama orang. Kata yang satu, nampaknya lagi sakaratul maut, udah usia 70. Kata temannya, ya udah kita talqinkan syahadat. Yang satu lagi jangan, ngapain talqin syahadat? Enak banget dia. Hidup 70 tahun di dunia, kafir, melanggar aturan Allah, dia mau nikah, baca syahadat, masuk surga. Kita aja belum tentu masuk surga. Yang begitu jangan tidur ya. Katanya apa? Ini kita aja puluhan tahun di dunia, muslim sejak lahir, belum tentu masuk surga. Enak banget dia. Udah 70 tahun, dia menyembah selain Allah, kafir, dan lain pas meninggal, baca syahadat, masuk surga. Biarin aja dia mati kafir. Bagaimana kita bisa istiqomah selepas Ramadan? Kalau kita Ramadan, alhamdulillah, saya yakin umat Islam semua, masya Allah. Ya, wajah-wajah kalian ini minimal 5 juz sudah dibaca. Juz Al-Bukhari, juz Al-Quran. Ya, minimal kita pasti sudah baca Al-Quran, walaupun 1 juz, 2 juz, ada yang sudah khatam sekali, ada yang 2 kali dan seterusnya. Alhamdulillah, kita mungkin kebanyakan kita tidak ketinggalan sholat berjamaah di masjid, tidak ketinggalan sholat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya yang kita berusaha kejar. Mungkin ada yang mohon maaf, ada yang pelit banget di luar Ramadan, tapi di dalam Ramadan dermawan. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan berkah. Dan dia mungkin banyak hajat, banyak urusan sehingga dia berusaha untuk banyak infak dan sedekah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yang kita harus garis bawah itu selepas Ramadan. Bagaimana kita bisa istiqomah selepas bulan Ramadan? Yang pertama, kata ulama, waspadalah untuk tidak melanggar janji kita dengan Allah. Jangan habis terbiasakan diri dalam taat di bulan Ramadan, habis Ramadan hilang. Kita rajin di Ramadan sholat 5 waktu, sholat tarawih. Sholat tarawih ada yang 11, ada yang 23, ya. Dan sholat tarawih itu tidak ada batasnya. Pendapat yang kuat. Sholat tarawih itu nggak usah diperdebatkan. Kalau mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, ya, mazhab Hanafi, kita sholat 23. Kalau mazhab Maliki, 36. Makin banyak makin bagus kan? Ya makin banyak kan itu makin bagus. Bisa sholat 50 rakaat, alhamdulillah itu makin banyak makin bagus. Tapi kita cari yang apa? Yang gampang. 23 rakaat 7 menit gitu. Sampai syaitan bilang, ya salam, anak belum was-was dia sudah selesai keluar. Belum dibisikin syaitan aja udah kelar sholat pulang. Jam 7 masuk, jam 7 udah pulang. Masya Allah, tabarakallah. Masih kita itu juara 1 di dunia, alhamdulillah. Ya, Indonesia masih juara 1. Jadi alhamdulillah kita mengalahkan semua masjid-masjid besar. Masjid Al-Haram kalah, Masjid Nabawi kalah. Ini kan 11 rakaat 1 juz. Kita ini 7 menit kelar. Ya, nggak bawa waktu gitu loh. Tapi giliran makan berjam-jam, giliran berbuka, masya Allah, makan gorengan, makan es teh manis, minum es teh manis, es kelapa apa, banyak makanan. Tapi giliran sholat, nggak maunya, Ustaz, jangan lama-lama ya. Kemarin saya lihat di imam tuh, mau kultum, kuliah terserah antum. Sama imam tarawih, tiba-tiba dia bilang apa? Dibisikin saya, belum mulai gitu loh. Belum mulai, baru saya datang, baru selesai itu 2 rakaat tahiyatul masjid, saya duduk dibisikin sama pengurus saya, maaf, kultumnya nanti 7 menit, maksimal 15 menit. Oh gitu, Islam diatur lagi kan? Ceramah diatur. Ya udah, siap. Terus salat tarawihnya gimana? Kata beliau di sini kita salat tarawih 11 rakaat. Oh, pikiran anak mungkin bacanya sedang 1 halaman 2 rakaat gitu kan? Kata beliau, Syekh Afwan, jangan yang panjang-panjang, kalau bisa juz 30. Yang di belakang ini yang tua semua. Nah, katanya jamaah yang sholat di belakang saya pada tua semua. Juz 2, gue yang ngejar yang tua gitu loh. Karena yang tua itu dikit lagi meninggal gitu. Jadi saya membutuhkan ingat kalian amal saleh dan ibadah gitu, benar nggak? Karena yang tua itu kan pulang duluan gitu. Yang sudah uban-uban itu kan udah kayak saya gitu loh. Lihat kayak beliau gitu loh kan. Itu yang kayak gini kita ini duluan mereka mungkin ya. Saya belakangan. Mudah-mudahan husnul khatimah semua. Amin.
Jadi ya, belum mulai aja dari sedikit. Jangan panjang-panjang ya. Yang di belakang antum yang tua-tua semua, nggak ada anak muda. Loh, justru yang kita dicari yang tua-tua, karena dikit lagi udah nunggu azan maghrib pulang ke rahmatullah gitu. Nah, kita harus kita biarkan. Justru kita yang harus kita panjangi, suruh zikir banyak, ibadah banyak, karena dia dikit lagi meninggal gitu loh. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita di bulan Ramadan kita fokus ibadah betul, tapi sayang sekali habis Ramadan itu putus. Jangan sampai kita putus ibadah selepas bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, orang yang istiqomah di Ramadan, usahakan dirinya istiqomah selepas Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu." Sesungguhnya mereka mengatakan Allah sebagai Rabb kami, tsumma istaqamu, istiqomah dalam menjalankan imannya, menjalankan ibadahnya, menjalankan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa ketakutan dan rasa kesedihan. Sampai malaikat datang di akhir hidup mereka menyampaikan kabar gembira kepada mereka, ya, bahwa kalian adalah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, istiqomah itu lebih bagus, lebih agung daripada karamah. Karamah itu sebatas muncul sebentar hilang, tapi istiqomah itu akan terus menerus. Istiqomah itu Pak, berat. Artinya itu istirahat. Dalam kitab La Tahzan yang sudah bestseller itu di Indonesia dan seluruh dunia, karena Dr. Al-Qarni, ya, namanya Jangan Bersedih. Di dalam kitab tersebut diceritakan seorang ibu membangunkan anaknya di tengah malam. Nak, bangun sholat. Kata anaknya, maaf biarkan aku istirahat. Kata ibunya, nak, tidak ada istirahat di dunia. Istirahat kalau kamu sudah berada dalam surga. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam susah payah. Kaki ini kalau tidak dibuat lelah di dunia Pak, antum tidak bakalan menemukan pintu surga. Kalau kita buat kaki ini lelah ke majelis taklim yang beneran majelis taklim ya, jangan majelis taklim yang dulu cuan, ya, antum pulang nggak ada ilmu, nggak ada tambahan, nggak ada tafsir, nggak ada tajwid, nggak ada fikih, nggak ada apa-apa. Cuma dia duduk ngakak ketawa. Kayak konser pakai handphone begini-begini melambaikan tangan sallallahu alaihi. Enggak, salawat kepada Nabi tidak begitu caranya. Salawat Nabi itu perlu adab. Antum di depan Nabi masa antum begini. Giliran di depan presiden enggak berani begini gitu. Punya adab, berangkat di depan guru, tapi giliran Rasulullah disebut goyang. Udah kayak konser, apalagi ustaz-ustaz zaman now, ajaib. Ngajak jamaah sampai handphonenya dinyalain, flashnya dimainkan. Ini apa? Konser. Gak ada kata lain kecuali konser. Nabi disebut namanya. Orang Turki kalau disebut nama Nabi langsung pegang jantungnya Pak. Kenapa? Kayak takut copot. Sekarang betul lihat kajian-kajian gak berbobot. Laki perempuan kayak gaduh-gaduh. Ujung-ujungnya bilang antum ini anti sholawat. Justru anak gak berani anti sholawat, karena Allah yang menyuruh sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tapi sholawatnya seperti apa? Adabnya, etikanya gimana? Maaf, di depan hakim aja antum nggak berani macam-macam. Di depan orang pejabat nggak berani macam-macam. Duduk aja, gerak aja, pindah di sana di sini. Harus ada etika, ada isi. Masa nama Nabi disebut? Antum melambaikan tangannya sampai nasyid-nasyid di penggal-penggal. Ya nafsu itu apa itu dalam bahasa Arab nggak ada artinya. Syair-syair kadang-kadang yang dilantunkan anak kita di Indonesia itu orang Syiah yang buat. Seorang penyanyi Syiah itu dipenggal itu syair-syairnya itu Pak. Sejak saya masih di Mesir, saya dengar mahasiswa sering dengar syair orang tersebut dan dia viral. Kalian pasti kenal, dulu nyanyi sama anak perempuan kecil. Dia penggal itu, kalau antum lihat syair butuh qasidahnya, itu dipenggal bagian Sayyidina Abu Bakar, pujian kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu dipenggal, Sayyidina Uthman dibuang. Cuma hanya kepada Sayyidina Ali, Fatimah Zahra, Al-Hasan, Al-Husain, itu saja. Sampai dia mengatakan di surga ada sungai untuk fulan dan fulan dan fulan, itu nggak ada. Saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Katanya itu hadis sahih, itu hadis palsu. Maka itulah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita istiqomah dalam ibadah, kita tidak buat kaki kita lelah di dunia, nggak bakalan antum menemukan pintu surga. Tapi kalau antum sering ke majelis taklim yang benar-benar berbobot, terserah orang mau nuduh kita apa, I don't care, saya tidak peduli kamu mau apa. Saya tidak perlu pandangan manusia, saya perlu pandangan Allah. Seperti yang tadi kata ustadznya, manfaat rokok apa? Kayak terasa kalau nggak merokok itu digebukin satu kampung. Saya digebukin satu negeri lebih bagus Pak dibanding saya digebukin Allah. Saya dimurkai Allah, betul? Halo?
Kelihatan pada puasa ini. Insya Allah. Pada jemaah yang berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kaki buat belah hidungnya, gampang menemukan pintu surga. Tapi kalau antum tidak pernah ke masjid, kaki antum tidak bakalan menemukan pintu surga Allah. Ke majelis taklim, ke masjid sholat berjamaah. Maaf, kita Pak, sholat itu nunggu azan baru datang. Bukan kita menunggu azan di masjid. Azan itu peringatan orang lalai. Karena antum termasuk orang lalai. Tapi kalau orangnya rajin ibadah, mau mati lampu, mau mati apa, mau muazzinnya sudah meninggal, muazzinnya tidak datang atau pergi atau ada urusan, nggak ada yang azan. Saya udah tahu jam 12 udah azan, udah masuk waktu sholat zuhur, saya ke masjid. Dulu sahabat Pak, belum ada azan. Azan itu terjadi belakangan dalam mimpi Abdullah bin Zaid bin Abdurrahman di dalam Musnad Imam Ahmad. Coba lihat, mereka sebelumnya berarti mereka mengirakan, oh ini berapa subuh zuhur. Sampai salah satu sahabat dalam kitab Al-Kawaid dosa-dosa besar karena Imam Zahabi sudah terjemahkan bahasa Indonesia dengan judul dosa-dosa besar. Beliau itu sahabat telat asar bersama Nabi. Dia berpikir, apa yang membuat saya sibuk tadi telat salat bersama Rasulullah? Kebun dia akhirnya diwakafkan, disedekahkan, dilepas. Maka tidak ada rizki bagi, tidak ada keberkahan bagi rizki yang melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jemaah yang mengatakan Allah, istiqamah itu berat. Yang ingat tadi kita sebut istirahat. Maka perlu kita datang ke masjid. Maaf, antum ini kalau sholat subuh katanya karena kelelahan, kecapean. Tapi kadang ada pesawat jam 5 subuh, dari jam 12 sudah di bandara. Takut apa? Ketinggalan apa? Tapi tidak takut kehilangan Allah. Antum tidak takut apa? Takut ketinggalan pesawat, tapi tidak takut kehilangan Allah Jalla Jalla. Ada banyak orang maaf, subuhnya tidak berjamaah di masjid. Ya, subuhnya di siaran, tapi kadang sampai kantor jam 7 jam 8 sholat duha. Kenapa? Alasannya biar rezekinya lancar. Tidak bakalan lancar, saya jamin. Tidak bakalan bertambah gajimu, yang bertambah darahmu. Naik darah nanti, bukan naik gaji loh. Kenapa? Karena fungsi dari sholat duha yang selalu kita dibohongi, ya, oleh penceramah-penceramah yang tidak paham fikih. Sholat duha ini pada dasarnya, sebagaimana hadis Rasulullah, itu adalah sedekah untuk bersedia dalam tubuh kita, Pak. Apalagi Allahumma inna duha duha'uka, itu bukan doa dari Rasulullah. Itu dalam kitab-kitab fikih. Bahkan masih diteliti oleh para ulama. Allahumma in kana haraman fatahhirhu, kan? Ini haram, bagaimana mau dibersihkan? Ini dari babi, maaf. Ini dari babi. Bagaimana mau dibersihkan? Mau dicelupin di Oreo biar bersih, biar halal? Tidak ada. Maka itu dikritik doa tersebut oleh para ulama. Ya. Itu bukan dari Rasulullah, itu ditemukan dalam kitab-kitab fikih, dan siapapun bicara silakan. Harus perlu penelitian lagi. Maka sholat duha ini tidak bakalan membuka pintu rezeki, saya jamin 100%. Yang membuka pintu rezeki adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Itu membuka kunci rezeki antum, membuka keberkahan bagi antum. Nanti antum sholat subuh berjamaah, penghiasnya, pelengkapnya sholat duha boleh. Itu masih masuk akal. Bahkan dalam mazhab Hambali, sholat duha setiap hari itu makruh. Halo? Sholat duha dalam mazhab Hambali, saya ulang lagi, mazhab Hambali sholat duha setiap hari itu makruh. Kenapa makruh? Biar tidak disamakan dengan sunnah muakkad. Kan ada sholat yang Nabi jarang tinggal, namanya sunnah muakkad. Ada yang sholat yang namanya ghairu muakkad, yang kadang-kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Maka mazhab Hanafi, mazhab Hambali mengatakan sholat duha setiap hari itu adalah makruh, karena khawatir orang membaikkan itu sholat sunnah muakkad yang jarang ditinggal oleh Rasulullah SAW. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, istiqamah lebih besar daripada karamah. Sufyan Ats-Tsaqafi mengatakan, ya Rasulullah, dalam Sahih Muslim, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'd. Katakan satu kalimat yang saya tidak akan bertanya orang sesudah kau. Apa kata Nabi? Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Kemudian kamu istiqamah dalam menjalankan amanah, menjalankan imanmu, menjalankan ibadahmu. Kemudian yang keempat, orang yang istiqamah menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan selama 30 hari berturut-turut atau 29 hari, itu antum bisa sholat sampai 11 rakaat, ada 23 dan seterusnya. Masa selepas Ramadan tidak bisa rutin jaga walaupun 2 rakaat? 2 rakaat aja. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan orang yang tidak mengerjakan sholat witir walaupun 1 rakaat sebelum tidur, dia orang fasik.
Berarti kita ini apa? Fasik. Menurut pernyataan beliau, Imam Ahmad. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunnah ini dalam keadaan safar maupun hadar maupun dalam keadaan sakit. Sunnah qabliyah subuh dan sholat witir tidak pernah ditinggal. Tapi kalau Nabi dalam safar, sholat itu diqasar. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, jamaah takdim atau jamaah takhir. Zuhur, asar, jamaah takdim ditarik asar ke waktu zuhur, atau jamaah takhir, zuhur ditarik ke waktu asar. Dan harus zuhur dulu baru asar. Nggak boleh asar dulu baru zuhur, itu nggak boleh. Karena wajib tertib. Maka kalau antum jamaah takhir, zuhur, asar, waktu asar, jangan asar dulu, zuhur dulu sesuai urutannya. Banyak orang yang asar dulu baru zuhur, itu salah. Antum itu balik itu sholat, ya kan zuhur dulu baru asar. Maka Nabi SAW kalau kerjakan sholat qasar itu artinya qasar sholat dalam safar. Nabi itu tidak sholat qabliyah dan ba'diyah, tidak dikerjakan. Kenapa? Karena sholat qasar itu meringankan, keringanan dari Allah. Seperti orang yang musafir boleh berbuka. Kenapa? Keringanan, rukhsah dari Allah Subhanahu Wa Taala, keringanan. Biar orang tidak merasa terbebani setiap sebentar berhenti sholat, berhenti sebentar. Jadi mengganggu perjalanan orang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dalam ayat puasa, Allah menghendaki yang mudah, bukan yang sulit buat kalian. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan orang yang sholat tarawih setiap malam, masa sehabis Ramadan nggak bisa kerjakan malam berbarengan? Pas bangun tengah malam tahajud gampang sekali. Antum mau bangun tahajud juga gampang sekali. 3 caranya. Apa? Berapa 3 caranya? 3. Berapa? 3. Berat nggak? Tak berat. Yang pertama pasang niat. Yang kedua pasang alarm. Yang ketiga minum 2 botol air sebelum tidur. Saya yakin tengah malam bangun. Nah itu tergantung niatnya tuh ya. Ada yang bawa air, ada yang sekalian ambil dulu. Kadang-kadang Pak, antum rasakan nggak? Kita dibangunkan oleh Allah jam 12, jam 1, jam 2. Dibangunkan, kenapa? Mules, bawa air kecil. Itu sebenarnya isyarat dari Allah, biar Allah bangunkan antum dengan cara Allah sendiri. Sebenarnya Allah ini menggerakkan hati antum. Hei hamba, kami yang bangun di tengah malam. Kan nggak semua manusia bangun tengah malam Pak. Maaf, ada yang bawa air kecil tapi ditahan sampai subuh. Ada orang begitu, nggak mau bangun dia panas. Tapi antum dibangunkan. Kenapa tidak pahami isyarat baik dari Allah bahwa Allah maunya antum bercinta dengan Allah di tengah malam? Aku dipilih di antara keluarga saya tidur semua yang niat saya dibangunkan oleh Allah untuk apa? Sekalian mau air, aku dulu salat barakah. Atau istighfar 10 kali, 100 kali, salawat 100 kali. Baca 1 halaman Al-Quran. Kan handphone kita ada aplikasi Al-Quran. Buat apa sih gitu? Handphone tidak menjadi jembatan menuju surga Allah. Bangun aja sebelum tidur baca. Sebelum tidur usahakan untuk lihat 1 lembaran Al-Quran. Kalau nggak baca lihat aja gitu. Lihat aja. Kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, an-nadhar fil mushaf ibadah. Melihat mushaf itu ibadah. Melihat mushaf itu adalah ibadah. Kenapa? Dulu para sahabat kalau nggak sempat baca Quran dia peluk Al-Quran. Kalam Rabbi, firman Rabbu. Maka Abdullah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi law taharat qulubuna ma syabi'na min kitab Rabbina." Kalau hati kami ini bersih, kami tidak bakalan bosan dari Al-Quran. Coba antum lihat di WA jam-jam Pak makna tuh. Giliran baru buka lembaran Al-Quran, baru 1 baris saja udah muak. Buka mulutnya kayak naga lagi, kayak apa, kayak Wilder. Itu ngantuk bawaannya, betul nggak? Coba antum baca Quran, 1 halaman aja terasa berat banget gitu. Begitu dengan sholat, terasa berat kecuali orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu merasa suatu kebiasaan cinta dengan ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian para jemaah yang berkata Allah, jemaah yang selalu memakmurkan sholat masjid di bulan Ramadan, mudah-mudahan bisa memakmurkannya selepas bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kita, jangan sampai engkau taat kemudian kau tinggalkan. Sebagaimana pesan Rasulullah kepada sahabatnya, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul lail, fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kayak fulan. Dulu dia rajin sholat malam, kemudian dia tinggalkan. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW mengingatkan kita untuk apa? Selalu berdoa istiqamah. Apa doa istiqamah? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, qalbu itu disebut apa? Qalbu likafrat taqallubi. Dia gampang berubah. Hari ini cinta, besok benci. Hari ini senang, besok tidak. Itu kan berubah cepat. Maka Nabi SAW mengingatkan kita baca doa istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang terakhir, selalu hadir majlis ilmu dan berjumpa dengan orang saleh.
Ada sebagian kelompok, sebagian orang kalau kita memandang wajah mereka, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ada Ja'far bin Muhammad mengatakan apa? Apabila tidak asabat di fatrah, artinya iman saya lemah gitu, turun sedikit gitu. Fanadartu fi wajh, jitu fanadartu fi wajh Muhammad bin Masih, seorang ulama besar. Saya datang lihat wajahnya aja kayak dapat cas gitu. Sampai hari Jumat saya masih semangat untuk ibadah. Kalau merasa lemah lagi, datang jumpa dengan orang soleh. Kan ada sebagian orang gitu kalau lihat wajahnya ingat Allah, ingat Al-Quran, ingat zikir. Sebagian orang kita lihat wajahnya ingat Allah. Ya. Sebagian orang kita lihat wajahnya ingat hutang gitu loh, ya. Ingat masalah, ingat dosa. Gitu. Maka mudah-mudahan insya Allah bisa kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan berikan pertanyaan, 2 pertanyaan yang insya Allah menjawab akan mendapatkan 2 mushaf, 1 mushaf Al-Quran ya. Ada 2 pertanyaan. Tapi saya persilakan bagi jamaah yang mau bertanya terlebih dahulu, baru saya ajukan pertanyaan saya insya Allah. Silakan kalau ada yang mau bertanya seputar tema atau yang lain, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, baru saya bertanya. Silakan. Ada yang bertanya? Sudah, insya Allah ada yang bertanya. Nah, saya bertanya. Ada di bulan Ramadan ini ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Silakan sebut malam apa dan bacakan surat tersebut di dalam juz 30. Silakan Pak. Boleh dikasih mic-nya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malamnya malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Bukan malam pengantin ya? Ya. Nah, Surahnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Masya Allah, betul kan? Masya Allah, fadal. Barakallahu fiik. Mau disedekahkan ke temennya? Ya. Silakan kasih ke beliau. Nah, pertanyaan kedua. Silakan sebutkan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran dan bacakan sekaligus. Ayat, bukan ayat di dalam Al-Quran yang paling agung. Coba. Bukan iya karena berdoa karena nasta'in. Walaupun ayat iya karena berdoa karena nasta'in itu luar biasa. Karena Imam Ibnu Qayyim membuat 2 jilid tentang membahas, nama kitabnya Madarijus Salikin baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma bahas 1 ayat saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 2 jilid besar tebal. Beliau cuma membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana kalau beliau bahas Al-Qur'an semua? Ya. Fadhal ya, silakan. Ayat apa? Ayat kursi. Boleh dibacakan? Foto kasih mic biar kedengaran dulu. Biar kedengaran suara beliau yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, tapi suaranya nggak bagus nih. Insya Allah nggak apa-apa. Kita nggak perlu suara, kita perlu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yasma'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Masya Allah. Nah, itu koreksian sedikit ya. Banyak masyarakat bacanya wala ya'uduhu. Itu kurang tepat. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Ya. Bukan hanya beliau ya, untuk kita semua koreksian saya dan kita semua. Allah berfirman wala ya'uduhu ya. Diperbaiki. Seperti nama surat yang terdiri dari 30 ayat. Tabarakalladzi biyadihi. Surat apa? Nah, itu salah. Al-Mulk bukan Al-Mulk. Siapa yang bilang Al-Mulk? Siapa yang bilang Al-Mulk? Nggak ada ya? Insyaallah nggak ada di sini bilang Al-Mulk. Ini di luar ini. Jadi tabarakalladzi biyadihil mulk bukan Al-Mulk ya. Nah, itu yang tadi beliau bacakan adalah ayat Al-Kursi adalah ayat yang ke-255 surat Al-Baqarah
di awal juz 3, tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd, ayat yang ke-255, dan itu adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkap jin yang mencuri kurma sedekah. Kemudian yang ketiga kali, pada saat dia mau minta dilepas lagi biar tidak diserahkan ke Rasulullah, akhirnya dia bilang, saya ajarin kamu satu ayat. Apabila kamu baca, ada malaikat menjaga kamu dari malam sampai pagi hari. Dan ayat Al-Kursi itu luar biasa. Itu adalah salah satu ayat yang kita baca ketika baca zikir pagi dan petang. Ayat Al-Kursi, ya. Maka bacaannya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nah, mudah-mudahan kita bisa membaca di pagi hari dan di sore hari. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد صف المسلمين، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم يا ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وتمم يا ربنا تقصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf ya, ini cuma kita bercanda saja ya. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.